بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 6 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian Fadilah Salat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab tentang sholat jamaah. Pada bab ini ada dua pasal. Pasal yang pertama adalah fadilah sholat jamaah. Isinya ada 7 hadis, mulai dari halaman 282. Baik, kita baca dulu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat bersama jamaah, itu afdalul, lebih utama, min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisa 27 darajah, 27 kali derajat lebih tinggi. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis sahih pada peringkat yang pertama. Tapi lafalnya milik Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri. Tetapi menurut mayoritas para ulama, hadis ini berlakunya dalam salat fardu, salat 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Tidak berlaku untuk salat sunnah. Sehingga tidak usah salat sunnah kita lakukan secara berjamaah. Misalnya salat duha berjamaah, tidak perlu. Salat qabliyah, ba'diyah berjamaah berdasarkan hadis ini tidak perlu. Ini menurut mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan hadis ini umum. Karena Rasulullah mengatakan sholatul jamaah, tidak disebutkan sholat 5 waktu. Maka ini sholat sunnah pun kalau dilakukan berjamaah, fadilahnya juga sama, 27 kali lipat. Tapi pendapat Ibnu Hazm ini karena menyelisih mayoritas para ulama, tidak usah kita pakai. Apalagi pendapat ini tidak sesuai dengan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita temukan Rasulullah salat duha berjamaah? Tidak, kecuali 1 kali, 2 kali saja. Apakah kita temukan Rasulullah salat qabliyah, ba'diyah berjamaah? Tidak. Nah, maka prakteknya tidak seperti itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud salat jamaah itu adalah salat ada imamnya, ada makmumnya. Maka sholat jamaah itu minimalnya adalah 2 orang. Itu sudah disebut jamaah. Mari kita lihat dalilnya. Ithnani, 2 orang. Fama fauqahuma, atau lebih. Jama'atun, itu disebut jamaah.
Tapi memang saya jujur, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Sesuai hadis-hadis yang lain yang nanti akan kita baca hadisnya. Faedah yang kedua, yang dimaksud afdal dalam bab-bab amal itu maksudnya adalah lebih banyak pahalanya atau lebih banyak keutamaannya. Karena itu dalam hadis ini beliau mengatakan bisa ba'in wa isyrina darajah. Lebih utama 27 derajatnya naiknya itu. Nah, maka itulah makna afdol dalam bab amalan, yaitu lebih banyak pahalanya atau lebih banyak keutamaannya. Faedah berikutnya, kata-kata salatil fardhi, salat sendiri menunjukkan bahwa salat sendiri itu juga sah. Jadi salat 5 waktu tidak harus berjamaah. Kalau ada orang salat 5 waktu sendiri, gimana? Sah. Maka hadis ini menolak pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan syarat sah salat 5 waktu adalah harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Tapi sama-sama sah. Karena kalau tidak sah, Nabi tidak akan mengatakan seperti ini. Faedah berikutnya, 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan 25 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan 20 sekian derajat. Jadi ada 3 riwayat. Dari 3 riwayat ini yang paling banyak adalah 25 derajat. Bagaimana menggabungkan 3 riwayat ini? Karena sama-sama hadisnya sahih. Para ulama mengatakan cara menggabungkannya adalah diambil jumlah yang terbanyak, berarti jumlah 27. Kenapa? Karena kalau kita ambil jumlah yang terbanyak, maka jumlah yang di bawahnya sudah masuk. Kita mengatakan 27, berarti 25 sudah masuk. Tapi kalau kita mengatakan 25, berarti ada 2 yang tidak masuk. Nah, sehingga diambil yang 27 kali derajat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari hadis ini, sungguh rugi orang-orang yang tidak mau salat jamaah. Kenapa? Dia pilih pahala 1 derajat daripada pahala 27 derajat. Padahal kita tahu namanya amalan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Nah, maka bisa dikatakan ini 27 derajat dikali 10, 270. Dan kesimpulan yang kedua, sungguh bodoh, mohon maaf kalau kalimat saya kasar, orang yang tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Dia pilih untung 1 daripada untung 27. Ini kalau ada penjual lebih suka untungnya sedikit daripada untung banyak, itu berarti penjual tidak cerdas. Misalnya nih, HP bisa dijual 27 juta misalnya. Memang harganya 27 juta. Tapi dia jual 1 juta. Ini bodoh penjual kayak begini. Oh, ini HP nilainya 27 kok kamu jual 1 juta. Ini gimana? Nah, mirip dengan itu, orang yang sholatnya pilih sholat di rumah. Pahala 1 lebih dia sukai daripada pahala 27. Aneh seperti ini. Karena itu kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang aneh seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Ternyata sebelum hadis yang kedua ini ada ungkapan syair. Beliau tulis di sini. Idza ma da'a da'ikum kuntum musri'a. Apabila telah menyeru penyeru kalian yaitu muadzin, maka saya pun berdiri dengan cepat. Mujiban li maula jalla laisa lahu mithlu. Saya mengijabai panggilannya Maula, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini tidak punya orang yang semisal dengannya. Ujibu idza nada bisam'in wa ta'atin. Aku mengijabai apabila dia sudah menyeru dengan azannya
Saya mengijabahi dengan mendengarkan dan mentaati. Wa bi nashwatun, dan saya punya kesenangan, ya, kegembiraan. Jadi mendatangi azan itu dengan gembira. Labbaika ya man lahul fadlu. Saya penuhi panggilan wahai zat yang memiliki fadilah. Nah, ini mestinya kalau kita mendengar azan seperti ini. Kuntu musri'an, berdiri dengan cepat. Jangan membiasakan diri mendengarkan azan masih asyik dengan aktivitasnya. Misalnya lagi di toko menjuali orang, sudah mendengar azan, masih asyik menjuali orang. Menunggu nanti kalau qomat baru datang ke masjid. Nah, ini tidak benar. Mestinya kuntu musri'an, segera bangkit berdiri. Ini mengingatkan kita satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kebiasaan Nabi? Mari kita lihat, diriwayatkan di dalam hadis yang sahih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Kebiasaan Nabi membantu keluarganya, membantu istrinya. Ya, jadi aktivitas Nabi harian adalah membantu istrinya pekerjaan-pekerjaan rumah. Fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, kharaja ila shalah. Beliau keluar menuju salat. Jadi begitu datang waktu salat, beliau langsung tinggalkan aktivitasnya membantu keluarga, langsung menuju salat, menuju masjid. Ini mesti yang kita lakukan. Ada seorang ulama namanya Ibrahim As-Sha'ir. Dikatakan oleh Abu Dawud bahwasanya Ibrahim As-Sha'ir ini idza rafa'al mitraqah, kalau dia sudah mengangkat pukulnya karena dia bekerja apa namanya sebagai tukang kayu, ya, sudah mengangkat pukulnya untuk memenggal kayunya. Fasami'an nida, lalu dia mendengar azan, sayyabaha, maka dia langsung lepaskan pukul tadi. Kayunya diangkat begini, tinggal pukulkan. Tetapi mendengar Allahu Akbar, langsung palunya dilepas. Kalau kita bagaimana? Nah, kita akan melanjutkan sampai adanya selesai dulu. Bukan seperti itu semestinya. Mestinya begitu Allahu Akbar, langsung tinggal. Kenapa? Apa makna Allahu Akbar? Allah itu lebih besar dari apa? Dari segala sesuatu. Kita lagi berbisnis, lagi jual beli. Ketika lagi jual beli, kita mendengar Allahu Akbar, itu maksudnya Allah lebih besar daripada duit yang kamu kumpulkan ini. Allah lebih besar daripada palu yang kamu gunakan untuk penggal kayu ini. Allah lebih besar daripada sawah yang sedang kamu bajak itu. Itu maknanya. Tetapi sayang, seringkali kita itu mendengarkan azan tanpa meresapi maknanya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu tidak peduli dengan suara azan. Mari kita perbaiki kondisi kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-hadis tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul rajul, salat seseorang fil jamaah, di dalam jamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, daripada salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, 25 dhifan, 25 kali lipat. Nah, ini hadis yang saya katakan tadi, riwayat 25 kali lipat.
Ini riwayatnya lebih banyak daripada yang menyebutkan 27 kali lipat. Tapi sama-sama sahih. Dan saya teringat satu penjelasan yang kurang. Ya. Salatul rajul fil jamaah. Salat seseorang di dalam berjamaah. Ini kata-kata berjamaah, ini sifatnya umum. Artinya tidak harus di masjid. Seandainya terjadi hujan seperti ini, kemudian kita tidak berangkat ke masjid, tapi kita sholat di rumah, tapi kita mengumpulkan anak istri kita, yuk sholat berjamaah. Sama pahalanya juga dilipat gandakan 27. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah ta'ala. Kenapa beliau katakan begitu? Karena memang Nabi tidak mensyaratkan harus di masjid. Maka dimanapun juga. Andai kan kita lagi rihlah, lagi tamasya, kemudian datang waktu salat. Nah, di situ tidak ada masjid. Maka kita salat jamaah di tempat tamasya kita, di kebun atau di lapangan. Sama juga fadilahnya 27 kali lipat, sehingga tidak harus syaratnya di masjid. Adapun kata-kata ini fi baitihi wa fi suqi, di rumahnya maupun di pasar, itu maksudnya di rumah sendiri atau di pasar sendiri. Adapun kalau di pasar ada masjid, kemudian kita tinggalkan pasar kita menuju ke masjidnya pasar, sholat berjamaah sama juga 27 derajat. Karena berjamaah intinya, bukan tempatnya intinya. Karena zaman dulu kalau sholat di rumah itu ya sendiri, sholat di pasar itu ya sendiri, bukan sholat berjamaah karena tidak adanya pasar dan tidak adanya masjid di pasar pada waktu itu. Pahala 27 kali lipat ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Wadhalika, dan hal tersebut annahu, bahwasanya dia idza tawadda, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia membaguskan wudunya. Jadi syaratnya adalah wudunya harus bagus. Bagus itu gimana? Bagus itu sesuai perintah Allah. Perintah Allah kayak apa? Lihat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 6, surat yang kelima ayat 6. Nah, itulah maksud wudu yang bagus. Syarat yang kedua, tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju ke masjid. Nah, ini kebiasaannya menuju ke masjid. Kharaja makhrajal ghalib. Tetapi seandainya ada uzur sehingga tidak ke masjid, maka fadilahnya tetap sama tadi. Misalnya ada hujan, kita tidak ke masjid. Kenapa? Ada uzur. Jangan sholat sendiri-sendiri di rumah kalau semuanya tidak ke masjid. Ajaklah orang rumah untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena sesuai hadis yang pertama tadi, sholat jamaah dilipat gandakan 27 kali. Tidak harus di masjid karena hadis yang pertama tidak mensyaratkan masjid. Adapun di sini menyebutkan masjid, ini maksudnya adalah kharaja makhrajal ghalib biasanya. La yukhrijuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia kecuali niatannya untuk salat. Bagaimana kalau ada niatan tambahan? Para ulama mengatakan boleh ada niatan tambahan. Yang penting niatan asal untuk sholat. Misalnya, saya nanti maghrib atau nanti isya ada keinginan untuk bertemu seseorang. Nah, maka sholat berjamaah ke masjid saya sambil membawa sesuatu yang saya ingin berikan kepada orang yang saya perlu tadi. Nah, ini niatan tambahan seperti ini nggak masalah. Kenapa? Niatan inti saya sholat jamaah. Artinya, kalau saya tidak ingin ketemu orang tadi, saya tetap pengen jamaah ke masjid. Nah, itu berarti niatan inti sholat jamaah. Tetapi kalau niatan intinya adalah ketemu orang, nah, tidak mendapatkan fadilah ini. Jadi kalau tidak ada niatan ketemu orang, tidak akan datang ke masjid. Datangnya ke masjid gara-gara apa? Gara-gara pengen ketemu orang. Biasanya tidak mau ke masjid. Nah, maka tidak mendapatkan fadilah ini karena tidak memenuhi syarat. Rasulullah mengatakan lam yakhdu khatwah, tidaklah dia melangkah satu langkah illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat baginya dengan sebab satu langkah tadi satu derajat. Maksudnya derajat di dalam jannah.
wa hutta anhu dan digugurkan darinya biha dengan langkah. Jadi khati'ah satu dosa. Jadi satu langkah ini fungsinya dua. Bahkan nanti akan kita dapatkan hadis satu langkah fungsinya tiga. Tapi di sini disebutkan dua. Satu langkah kaki kanan, derajatnya dalam surga naik, dan dosanya bergugur. Satu langkah kaki kiri juga begitu. Derajatnya di surga naik, kemudian dosanya gugur. Fa'idha sholat, kalau dia sudah sholat, lam tazalil malaikah tusalli alaih. Tidak henti-hentinya malaikat itu mendoakan dia. Madama fi musalla, selama masih dia di tempat sholatnya tersebut, yaitu di masjid tadi. Malam yuhdith, dengan syarat dia belum hadas, belum batal. Doanya malaikat apa? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah selawat kepada dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah tobat kepadanya. Berarti didoakan tiga. Kita berjamaah di masjid, belum pulang-pulang dari masjid tersebut. Untuk apa? Zikir, wirid, atau untuk berdoa, atau untuk membaca Quran. Nah, selama kita belum hadas, maka setelah selesai sholat kita masih di masjid, itu malaikat masih mendoakan kita tiga doa. Berilah salawat, berilah rahmat, berilah tobat. Pertanyaan, apa makna sholli alaih? Berilah salawat. Apa makna salawat? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Anda bisa cari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, salatullah, salawat dari Allah adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah kepada hamba di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikah, adapun salawat dari malaikat itu maksudnya doa, doanya para malaikat. Jadi menurut Imam Bukhari, salawat dari Allah itu pujian dari Allah. Jadi selama kita duduk di masjid, setelah sholat selesai, nggak pulang-pulang, itu Allah masih memuji-muji kita terus. Memuji di mana? Di hadapan para malaikat. Jadi nama kita jadi terkenal. Maka kalau pengen terkenal di langit, caranya sangat gampang. Anda selesai sholat, jangan cepat-cepat pulang. Kalau bisa, terakhirlah orang yang pulang dari masjid. Paling bagus itu. Datang ke masjid yang pertama, pulang dari masjid yang paling terakhir, paling bagus. Kenapa? Kalau dia datang ke masjid yang pertama, berarti tabkir. Tabkir sudah pernah kita bahas fadilahnya. Kalau kita terakhir pulang dari masjid, berarti kita masih mendapatkan doa malaikat tadi. Tapi syaratnya jangan batal lagi. Begitu batal kita kentut, meskipun kita masih di masjid baca Quran, ini doanya malaikat sudah berhenti. Baik, inilah makna salawat menurut Imam Bukhari. Ada lagi makna yang lain. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan waruya an Sufyan ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan tidak hanya satu orang dari ulama, mereka mengatakan sholatul Rabbi, sholawat dari Allah adalah ar-rahmah, rahmat dari Allah. Wa sholatul malaikah, adapun selawat dari malaikat itu adalah al-istighfar, malaikat memintakan ampun untuk kita. Kalau Imam Bukhari tadi mengatakan apa? Malaikat mendoakan kita, mendoakan ampunan maksudnya. Nah, tafsiran ini, selawat adalah rahmat, itu dikritik oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan apa? Kalau selawat itu maknanya rahmat, berarti ini kalimatnya terulang. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Irhamhu ini kan rahmat. Nah, kalau irhamhu ini rahmat, mestinya sholli alaihi ini bukan rahmat. Karena berarti sama terulang. Tapi perkataan beliau itu bisa dijawab. Bahwasanya boleh saja diulang seperti itu untuk takkid atau untuk pengkhususan rahmat Allah yang khusus. Sholli alaihi ini rahmat Allah yang khusus. Allahumma arhamhu, rahmat Allah secara umum. Demikian juga yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar
Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang terkena musibah qalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah dan rahmat. Gak ada masalah. Disebutkan dua kali dengan bahasa yang berbeda. Untuk apa? Mubalaghah. Atau untuk menyebutkan khusus tadi. Salawatun rahmat, rahmat. Wa rahmatun dan rahmat. Berarti rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rahmat umum dan mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja seperti itu. Tetapi memang lebih bagus kalau salawat ini kita artikan pujian dari Allah supaya ada makna baru. Jadi kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan pujian dari Allah, dan kita mendapatkan tobat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wala yazalu ahadukum fi salatin, dan tidak henti-hentinya seseorang itu di dalam salat. Maksudnya mendapatkan pahala salat. Man tadharus salata, selama dia menunggu salat. Maksudnya adalah menunggu qomat di dalam masjid, bukan di luar masjid. Tapi kalau kita menunggunya di luar masjid, fadilah mendapatkan pahala sholat ini belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, habis itu kita duduk menunggu qomat, imamnya masih lama. Kenapa? Karena kita datangnya awal, muadzin berkumandang, langsung kita wudhu, langsung berangkat ke masjid. Akhirnya nunggunya di masjid agak lama, 10 menit duduk di masjid. Nah, selama 10 menit itu meskipun kita tengok-tengok, itu kita mendapatkan fi sholatin, pahala sholat. Nah, kenapa saya katakan tadi harus di masjid? Karena dalam hadis yang lain ada tambahan. La yazalul abdu fi sholatin ma kana fil masjid. Selama dia berada di masjid, yang tadhirus shalah, menunggu sholat ditegakkan. Ini ada tambahan maka nafil masjid, selama di masjid. Dan satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan. Karena itu guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah dulu sering kali menasihati kami sebagai santri, nunggu sholat itu jangan di luar masjid. Kita disuruh untuk masuk masjid. Bahkan beliau mentalkin kita hadis itu suruh mengulangi 3 kali. Hadisnya berbunyi apa? Man kana fil masjid yantadhirus shalah fahuwa fis shalah. Siapa yang berada di masjid menunggu salat ditegakkan, dia mendapatkan pahala salat. Kita disuruh mengulangi 3 kali. Alhamdulillah, karena beliau menyuruh mengulangi 3 kali, sampai hari ini masih hafal saya. Sehingga semangat untuk menunggu di masjid, jangan di luar masjid. Ngobrol-ngobrol di luar masjid karena nunggu imamnya belum datang, nah itu rugi itu. Makanya Imam Darimi menulis judul bab untuk hadis ini, babu fadli man jalasa fil masjid. Keutamaan orang yang duduk di dalam masjid, duduk di dalam masjid, fil masjid, di dalam bukan di luar. Untuk apa duduk itu? Yang tadhirus shalah, untuk menunggu salat. Nah, karena itu biasakan menunggu salat di dalam masjid. Jangan di luar masjid, nanti fadilahnya lepas dari kita. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ketiga, tapi karena hadisnya panjang langsung saya baca saja. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, berarti hadis ini mauquf karena bukan sabda Nabi. Man sarrahu, barang siapa yang menyenangkannya, ayyal Allah, bahwasanya dia berjumpa dengan Allah, ghadan, besok, yaitu di hari kiamat, musliman, sebagai orang muslim, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, falyuhafid, maka adalah dia menjaga ala haula'i salawat, terhadap salat-salat itu, yaitu salat 5 waktu, haitsu yunada bihin, di tempat yang diserukan azan untuk salat-salat tadi, yaitu di masjid. Jadi beliau menghasung orang untuk salat 5 waktu di masjid, haitsu yunada bihin, di tempat yang diserukan azan untuk salat-salat tadi. Di mana itu? Ya di masjid. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah syara'a, mensyariatkan linabiyyikum, untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk.
Wa innahunna, dan sesungguhnya salat-salat tersebut min sunanil huda, termasuk dari sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum, seandainya kalian shallaitum fi buyutikum, salat di rumah-rumah kalian. Maksudnya semuanya salat di rumah, tidak ada yang di masjid. Kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana salat orang yang mundur itu. Mundur maksudnya tidak datang ke masjid. Fi baiti, di dalam rumahnya. La taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Artinya kalau satu kampung masjidnya kosong, semuanya tidak ada yang ke masjid, itu sesat ya. Karena itu minimal harus ada 2 orang yang datang ke masjid. Untuk apa? Menegakkan salat jamaah. Kalau sudah ada 2 orang dari kampung tadi datang ke masjid untuk salat jamaah, nah ini kesesatan sudah lepas dari orang kampung tadi. Tetapi kalau tidak ada satu pun yang datang ke masjid, maka berarti sudah dikuasai oleh setan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain nanti akan kita baca. Wa ma min rajulin yatatahhar, dan tidak ada seorang pun yang bersuci, maksudnya wudu. Fayuhsinut tuhur, lalu dia membaguskan wudunya, yaitu wudu seperti perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tsumma ya'midu ila masjidin, kemudian dia bersengaja menuju masjid. Min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah catatkan untuk dia fi kulli khatwah, dengan setiap satu langkah, yahtuha, yang dia melangkahkannya, hasanatan, satu pahala. Ini hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Muslim, satu pahala. Sementara yang kemarin saya tampilkan riwayat Imam Ahmad 10 pahala. Sama-sama hadisnya sahih. Gimana cara menggabungkan? Seperti tadi, dia ambil jumlah yang terbanyak. Karena kalau kita ambil yang terbanyak, maka yang sedikit sudah masuk. Satu langkah dapat 10 pahala. Atau bisa juga itu bikhtilafil, yakhtalifu bikhtilafil ahwal. Pahalanya berbeda-beda sesuai kondisi. Mungkin orang yang tidak telat satu langkah itu 10 pahala. Tapi yang telat satu langkah itu hanya satu pahala. Bisa jadi seperti itu. Berbeda kondisi, berbeda pahala. Atau ikhlasnya yang berbeda. Tapi intinya hadis 10 pahala satu langkah itu sahih. Kita berharap kepada Allah dikasih 10 pahala dalam satu langkah. Wa ya amin. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan Allah mengangkat dengan langkah tadi satu derajat. Wa yahutu anhu biha sayyi'ah, dan Allah menggugurkan dengannya satu dosa. Nah, ini dalil bahwa 3 kebaikan langsung kita dapatkan dalam satu langkah. Satu pahala, satu derajat di surga naik, satu dosa gugur. Walaqad, dan sungguh-sungguh ra'aituna, kami melihat, kami maksudnya kami mengalami. Wa ma yatakhallafu anha, tidaklah tertinggal dari jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang diketahui kemunafikannya. Jadi di masa Nabi itu yang tidak mau datang ke masjid itu munafik. Kalau dia mukmin, dia datang ke masjid. Nah, maka jangan kita menyerupakan diri kita dengan orang-orang munafik. Kalau kita salat di rumah, berarti kita rela serupa dengan munafik. Padahal Nabi bersabda, laisa lana matsalus shaw. Tidak pantas kita orang beriman punya perumpamaan yang jelek. Diperumpamakan persis munafik, itu kan jelek banget. Walaqad kana rajul, dan sungguh adalah seseorang, yu'ta bihi, didatangkan, yuhada bainar rajulain, dia dibopong di antara 2 orang. Hatta yuqama fis shaf, sampai dia diberdirikan di dalam shaf karena sakit maksudnya. Di masa Nabi kalau ada orang sakit, tapi karena dia semangat untuk datang ke masjid, dia sampai dibopong 2 orang. Tapi ini tidak wajib. Ini karena semangatnya para sahabat. Nah, kita bisa menilai keimanan orang-orang sekarang dibandingkan keimanan para sahabat. Kita sakit sedikit nggak datang ke masjid. Meskipun saya membolehkan hal tersebut kalau memang dikira sakit itu mengganggu para jamaah. Misalnya batuk, batuk itu kan sebenarnya sakit kecil nih. Tapi itu cukup mengganggu kalau untuk sholat jamaah. Karena orang sebelah kita akan terganggu dengan batuk kita misalnya. Nah, boleh kita untuk tidak jamaah ke masjid dulu. Atau jamaah di masjid tapi pilih shaf paling belakang. Nah, sehingga tidak banyak mengganggu orang bersama anak-anak kecil.
Kalau kita sudah dewasa, gede, kemudian samping-samping kita anak-anak kecil, kita batuk kan tidak terlalu mengganggu. Nah, pilih yang paling belakang. Jangan yang paling depan, nanti banyak mengganggu orang. Nggak ada masalah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayat dan lahu dalam riwayat Imam Muslim yang lain, laqad ra'aituna sungguh-sungguh kami mengalami wa ma yatakhallafu 'anis shalah, tidaklah tertinggal dari salat jamaah illa munafiqun qad ulima nifaquh, kecuali munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Au maridun, atau orang sakit. Nah, ini dalil bahwa orang sakit boleh tidak ke masjid. Sakit tidak datang ke masjid, nggak ada masalah. Pahala jamaah tetap didapat apabila dia biasanya jamaah di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya adalah diberi pahala bagi orang-orang yang membiasakan suatu amalan, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut karena udzur, sakit, atau safar. Biasa baca 1 juz sehari, tapi karena sakit tidak kuat membaca 1 juz sehari, tinggalkan, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau bisa 1 juz sehari itu nanti dirangkum, dirapel pada waktu sudah sehat. Sakit berapa hari? 3 hari. Tidak baca 3 juz. Nah, nanti begitu sehat baca 4 juz. Oke, kalau bisa begitu. Karena biasanya orang yang baca 1 juz sehari itu sudah lancar bacaannya. Untuk baca 4 juz itu gampang. Oke. Kemudian beliau mengatakan, "Ingka nal maridu la yamshi baina rajulain." Sungguh ada orang sakit berjalan di antara 2 orang. Hatta yang dia salat, sampai dia mendatangi salat jamaah dibopong tadi itu. Waqala, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamana, mengajari kita sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk, as-salata, salat fil masjidil ladzi yu'adzanu fi, di masjid yang dikumandangkan azan padanya." Jadi kalau masjid ada azannya, kita datangi. Kalau tidak ada azannya, ya tidak datang ke masjid, nggak apa-apa. Misalnya maghrib sama isya sudah dijamak. Lah panjenengan sholat di rumah tadi pas maghrib belum jamak. Ketika isya tidak mendengar azan, ya tidak usah ke masjid, nggak apa-apa, karena tidak ada azan. Karena kalau Anda tetap datang ke masjid, nggak ada orang, sepi yang sudah jamak tadi. Kalau Anda yakin datang ke masjid masih ada yang belum jamak, silahkan datang ke masjid meskipun tidak azan. Tapi kalau tidak ada azan dan yakin tidak ada jamaah, sholat saja di rumah. Karena maghribnya tadi di rumah, jamaah sama keluarga, maka isyaknya juga lebih baik di rumah jamaah sama keluarga. Karena di masjid tidak ada orang. Nah, inilah hadis mauquf, yaitu perkataan sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa yang tertinggal dari sholat jamaah itu orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsul rabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi, rawahu at-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla, siapapun salat lillahi, karena Allah, ikhlas, arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, berjamaah, yudrikum takbiratal ula, mendapati takbir pertama bersama imam, kutiba lahu bara'atan, dicatat untuknya 2 kebebasan, bara'atun minan nari, bebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaqi, dan bebas dari sifat munafik." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan, saya tidak mengetahui seorang pun memarfu'kan hadis ini kecuali riwayat Salam dari Tuhmah. Tetapi yang benar, hadis ini hanyalah perkataan Anas bin Malik. Tetapi hadis ini mempunyai syawahid, yaitu hadis-hadis yang menguatkannya, sehingga Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya hasan, bisa dijadikan sebagai dalil. Apa hadis ini isinya? Fadilah sholat berjamaah
selama 40 hari mendapati takbir bersama imam, yaitu takbiratul ihram. Fadilahnya apa? Bebas dari neraka, ada jaminan. Bebas dari munafik, ada jaminan. Yang menjamin Rasulullah SAW. Karena itulah saudara-saudara kita di jamaah tabligh itu mereka ada program furuj 40 hari. Kenapa ditetapkan 40 hari? Itu bukan karena bid'ah, bukan. Harus 40 hari, kalau tidak 40 hari tidak sah. Enggak begitu. Itu salah satu fungsinya karena supaya kita bisa mendapatkan fadilah ini. Karena kalau furuj 40 hari, rumahnya kan di masjid. Iktikaf di masjid 40 hari. Nah, mestinya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Jadi furuj 40 hari boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Bid'ah enggak? Tergantung maksudnya apa. Kalau furuj 40 hari dalam rangka dakwah, dalam hati meyakini harus 40. Kalau tidak 40, ini bukan furuj yang benar, ini furuj yang tidak ada pahalanya. Nah, itu salahnya di situ. Kalau meyakini khuruj harus 40 hari, kalau enggak 40 hari tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, itu salahnya di situ. Tapi saya kira tidak ada orang yang berkeyakinan seperti itu. 40 itu dalam rangka supaya kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Enggak ada masalah. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, salat harus ikhlas. Shalla lillah. Karena kalau tidak ikhlas, amal tidak diterima oleh Allah. Dua syarat amal diterima oleh Allah. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah, yaitu harus sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua, arba'ina yauman, 40 hari. Menunjukkan adanya rahasia 40 hari. Karena seringkali disebutkan oleh Allah 40 hari, oleh Nabi 40 hari. Misalnya manusia diciptakan di dalam perut ibunya sebagai nutfah 40 hari. Kemudian alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Nah, demikian juga di sini 40 hari. Teman saya mengatakan 40 hari itu kalau kita bisa rutin melakukan sesuatu tanpa bolong, itu nanti setelah selesai 40 hari itu akan gampang melakukan. Jadi cara kita mudah melakukan sesuatu yang terasa sulit adalah lakukan hal tersebut 40 hari, tapi harus berturut-turut. Ini orang pengen sholat di shaf pertama, tidak pernah di shaf kedua. Gimana caranya? Lakukan sholat berjamaah di shaf pertama sampai 40 hari. Berturut-turut loh ini. Kalau baru 30 hari kemudian habis itu dapat shaf kedua, udah balik ini dari awal lagi. Kalau sudah dapat soft pertama sampai 40 hari, insya Allah habis itu panjenengan pengen soft pertama gampang. Kenapa? Sudah mampu 40 hari berturut-turut. Ini teori disampaikan teman saya. Ini ternyata berdasarkan hadis ini, teori tersebut. Jadi hadis ini seolah-olah menghasung kita 40 hari berturut-turut dapat takbiratul ihram. Kenapa? Supaya setelah itu untuk cari takbiratul ihram itu gampang, tidak susah. Faedah berikutnya. Dua kebebasan diberikan bagi orang yang mampu melakukan amalan ini. Bebas dari neraka. Kata-kata bebas dari neraka ini bisa dua makna. Makna pertama, dia masuk surga secara langsung. Makna yang kedua, bebas dari neraka artinya bebas dari kekal di neraka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bebas dari kekal di neraka? Caranya adalah kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Karena kita punya dosa-dosa. Dosa-dosa kalau tidak diampuni oleh Allah, maka kita masuk neraka. Tapi kalau diampuni oleh Allah, maka berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk ke dalam surga. Adapun bebas dari kemunafikan, ini kaitannya dengan sifatnya orang munafik yang mereka itu sangat berat untuk melakukan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu melakukan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka riak kepada para manusia. Ini surah An-Nisa ayat 142. Diulangi lagi oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak salat kecuali malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak infak kecuali terpaksa atau benci. Nah, maka kalau ada orang mampu 40 hari berturut-turut berjamaah di masjid dapat takbiratul ihram sama imam, berarti jelas bebas dari munafik. Orang munafik itu berat untuk sholat. Nah, kalau dia sudah mampu 40 hari berturut-turut berarti tidak berat untuk sholat. Karena itu niatkan untuk bisa mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini di dalam seumur hidup kita ini. Teorinya Imam Ats-Tsauri, demikian juga Imam Ahmad, bahwasanya kalau kita membaca hadis itu lakukan hadis itu meskipun seumur hidup hanya satu kali. Nah, hadis ini termasuk hadis yang tantangan untuk kita. Bisakah kita melakukannya meskipun seumur hidup hanya satu kali? 40 hari berturut-turut betul-betul dapat takbiratul ihram. Tapi habis itu, oke, kadang dapat, kadang tidak. Karena ya namanya manusia kadang-kadang ada keperluan-keperluan. Pengennya datang awal, tetapi ternyata ada apa? Ada sebab menyebabkan dia tidak bisa datang awal. Mungkin anaknya lagi rewel, nangis dan sebagainya. Kita lanjutkan hadis yang kelima, al-haditsul khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allah jalla wa 'azza mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda, siapa yang wudu, fa ahsana wudu'ahu, lalu membaguskan wudunya, thumma raha, kemudian berangkat yaitu ke masjid, fa wajadan nas, lalu mendapati para manusia qad sallau, mereka sudah salat. Ini boleh dibaca idgham, qad sallau, ya, dalnya hilang masuk pada shad. Qad sallau, mereka sudah salat, selesai salat. A'tahullahu jalla wa azza, maka Allah pasti memberikan kepadanya mithla ajri man shallaha, semisal pahala orang yang melakukan salat jamaah, wa hadaraha, dan menghadiri jamaah. La yanqusu, tidaklah mengurangi dzalika, hal tersebut, min ajrihim, dari pahala mereka, syai'an, sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita datang salat jamaah, maka kita datang tidak terlambat atau terlambat sampai habis jamaahnya, tetap kita mendapatkan pahala sholat jamaah. Pahala saja loh, bukan hukum. Harus dibedakan antara pahala dengan hukum. Kalau hukumnya hukumnya sholat sendiri, tapi pahalanya pahala sholat jamaah. Maksudnya gimana? Kok hukumnya dengan pahalanya beda? Gini. Misalnya saya musafir, saya datang ke masjid, imamnya ternyata sudah tahiyat akhir. Imamnya itu sholatnya 4 rakaat karena dia mukim. Nah, maka ketika saya datang ke masjid, karena sudah rakaat terakhir, berarti saya sudah tidak mendapati sholat tersebut. Kenapa? Karena yang disebut mendapati sholat itu kalau mendapati 1 rakaat. Nah, maka saya boleh datang ke masjid, kemudian saya duduk tahiyat bersama imam. Habis itu saya sholatnya 2 rakaat saja. Tidak harus 4. Kenapa? Saya tidak mendapatkan hukum mengikuti sholatnya imam yang 4 rakaat. Karena saya belum mendapati sholat jamaah tadi. Bisa dipahami? Maka hukum saya masih sebagai musafir, sholatnya 2 rakaat. Tetapi kalau saya datang ke masjid, ternyata imamnya masih rakaat keempat, saya masih ikut 1 rakaat. Nah, maka berarti sholat saya sebagai makmum harus 4 rakaat juga. Tidak boleh 2 tok. Menurut mayoritas ulama. Mayoritas, okay. Meskipun ada sebagian kecil yang membolehkan tetap 2. Tapi mayoritas mengatakan harus 4.
Tapi kalau masalah pahala, maka pahalanya di sini Nabi mengatakan mithla ajri man shallaha. Dia tidak dapat jamaah pun pahala sholat jamaah tetap dia dapatkan. Misalnya kita lagi diare, sehingga lama di kamar mandi. Selesai diare, kita bergegas ke masjid. Ternyata orang-orang sudah pada pulang. Nah, kita datang ke masjid, masih ada orang yang sholat, tapi sholat sunnah. Nah, kita jawil dia, kita jadi makmumnya dia. Apakah dapat pahala sholat jamaah? Dapat. Kalau sudah nggak ada yang sholat jamaah, nggak ada yang sholat sunnah, sehingga kita sholat sendiri, karena itu sholatnya sholat subuh, nggak ada yang jamaah, sholat sunnah di subuh nggak ada. Nah, kita sampai di masjid akhirnya sholat sendiri, karena semuanya sudah selesai, nggak ada yang terlambat, terlambat sudah selesai semua. Sama juga kita mendapatkan pahala sholat jamaah. Itu dari sisi pahala. Dalam Sunan Abu Dawud ada hadis yang lebih lengkap mengatakan fa'in atal masjid, kalau dia datang ke masjid, waqad sallu ba'dun wa baqiya ba'dun. Ternyata mereka sudah sholat sebagian rakaat, tersisa sebagian rakaat yang lain. Shalla ma'adraka, maka dia pun melakukan sholat bersama jamaah yang dia dapatkan. Wa atamma ma baqiya, dan dia melanjutkan sendiri yang sisanya. Kana kadzalik, maka adalah fadilahnya seperti itu juga. Artinya seperti sholat jamaah. Fa'inatal masjid, kalau datang ke masjid, waqad sallau, salat sudah selesai. Fa'atam masalah, dia sempurnakan salat sendiri. Karena kadzalik, pahalanya tetap seperti itu juga. Artinya dia dapat pahala 27. Meskipun salatnya sendiri. Maka kalau kita sudah terbiasa salat jamaah, meskipun kita yakin, wah saya datang ke masjid ini sudah telat ini. Silahkan tetap datang. Kenapa? Pahala salat jamaah tetap Anda dapatkan. Kecuali kalau Anda yakin di masjid sudah nggak ada orang, nah itu nggak usah ke masjid. Misalnya ketiduran, jam 11 tidur, pengennya bangun jam 12, alarm sudah dibunyikan. Ternyata tidurnya ngeblas sampai jam 1. Nah, jam 1 Anda datang ke masjid, nggak ada orang, kosong. Nah, udah, sholat di rumah saja bersama keluarga, supaya bisa sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim.